Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan happy Passover buat saudara, sebab ini adalah kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tadi drama disampaikan, ya walaupun pendek itu, short time, ya artinya nggak terlalu panjang, tapi itu mengena banget. Ya, saya bersyukur karena itu mewakili sebetulnya apa yang kita alami dalam kehidupan. Nah, sementara tadi saudara kita semua lagi worship bersama ya. Tuhan ingatkan saya seorang hamba Tuhan yang sudah retired. Bukan karena dia mau retired, tapi karena memang tua, usianya 80 tahun lebih dan sekarang kena Parkinson. Ya, jadi gangguan di sarafnya dia. Seorang legend, saya hormati dia bukan karena namanya besar, tapi dia tetap orang yang sederhana. Kalau Warren Buffett dikatakan sederhana, orang ini lebih sederhana lagi. Dia pakai mobil buatan tahun lama, tinggal di kawasan peternakan yang sampai hari ini dia tetap tinggal di sana, di Dallas. Orang ini namanya Billy Graham, ya. Tapi orang ini kira-kira berjabat tangan dengan hampir 150 kepala negara di dunia, presiden lah, raja lah, sultan-sultan dan sebagainya. Ya, digantikan anaknya sekarang namanya Franklin Graham dalam sebuah ministry namanya Samaritan Ministry. Dan Samaritan adalah lembaga swasta pertama yang menginjakkan kakinya untuk memberi bantuan buat earthquake yang ada di Aceh 2004. Ratusan ribu mati ya karena bencana tsunami. Jadi kalau ada lembaga swasta yang pertama kali mendaratkan pesawatnya ada di Aceh adalah Samaritan. Saya masih ingat sekali. Dan yang kedua kita tahu Ibu Susi sebab dia dengan pesawatnya gratiskan orang. Sementara maskapai yang lain pada mahal semua. Jadi kalau dia sekarang menuai apa yang dia tabur ya dari satu sisi ya, saya tidak ngomong sisi yang lain ya normal banget sebab apa yang saya masih ingat itu sejarah 2004. Nah Billy Graham satu kali dalam sebuah acara Paskah ya di sebuah stadion dia khotbah, saya tidak pernah lupa, dia khotbah sederhana, dia talking about salvation, ya Yesus adalah our savior dan sebagainya dia katakan itu. Tapi tiba-tiba aneh, orang ini bukan orang yang ngeroh-ngeroh karena dia orang yang bergerak betul-betul pada hal yang injili dan apa ya, maksudnya bukan seperti orang yang tiba-tiba aneh begitu enggak. Tapi satu kali waktu dia lagi khotbah tiba-tiba dia berhenti, ya berhenti beberapa menit, dia berhenti. Nah timnya dia berpikir dia kena heart attack karena memang secara usia sudah waktu itu hampir 70-an tahun. Dia pikir wah ini Pastor Billy kena serangan jantung. Jadi mereka coba mau tolong kan, cepat-cepat bergerak ke mimbar, mereka tim profesional. Tapi tiba-tiba dengan kode tertentu, Pastor Billy berkata, I'm okay. Ya, jadi mereka duduk lagi. Nah ini yang dia katakan. Dia sambil perlinangan air mata dia berkata, saya melihat vision. Ya, I look the vision. Dia sedang melihat ada penglihatan yang dia lihat di atas. Ya, dia berlinangan air mata, dia berkata begini, dia melihat dua gambaran antara bawah dan atas. Di bawah dia sedang melihat salib yang tergantung, ya salib yang kasar. Nanti saya akan beritahu buat saudara, justru itu kebanggaan kita yang luar biasa. Sebab standar salib memang standar yang luar biasa loh. Makanya Paulus berkata begini, aku putuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain satu saja, yaitu Yesus yang disalibkan. Dia tidak mau tahu yang lain. 1 Korintus 2 ayat 2. Dia berkata bahwa aku memutuskan. Ya, keputusan itu rendah hati. Sebab rendah hati pada area keputusan. Kalau sombong pada area perasaan. Orang sombong merasa dia lebih hebat dari orang lain. Ya, jadi keputusan ada pada area kerendahan hati. Maaf, itu ada pada area keputusan. Jadi orang yang rendah hati itu berarti dia punya keputusan. Orang yang taat itu dia punya keputusan karena rendah hati keputusan, sementara sombong, hebat, merasa top itu pada area perasaan saja. Jadi nggak nyata sebetulnya ya. Jadi Paulus berkata, aku putuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang lain. Yesus yang disalibkan. Wow. Nah, Billy Graham berkata begini, waktu Yesus tersalib, dia lihat vision. Dia langsung lihat ke atas loh, dan dia kaget. Sebab begini, semua bala tentara sorga siaga satu. Saudara yang kenal istilah militer, kalau siaga satu berarti kondisi penting banget, sangat-sangat urgent, very important itu kerajaan.
Jadi semua bala tentara sorga siap dengan senjatanya. Ya, siap, sudah siap. Mereka tunggu dan mereka pengen banget diperintah, turun segera ke bawah. Udah turun saja, segera. Bapak perintahkan turun, mereka turun. Mereka marah dalam tanda petik ya, karena melihat begini, anak Allah pencipta langit dan bumi diperlakukan dengan cara tidak terhormat di bawah. Wow. Jadi mereka marah sekali, mereka sudah siap itu untuk segera turun saja. Perintahnya cuma mereka harapkan satu, turun sudah. Tapi di tengah-tengah mereka lagi menunggu begitu. Harap-harap sudah gampang tinggal turun. Tiba-tiba di detik-detik menentukan, mereka kaget setengah mati. Sebab tahu saudara, yang naik di hadapan mereka bukan perintah turun, bukan perintah habisin, bukan. Bukan perintah hajar, bumi hanguskan, bukan. Perintah, kemudian suara yang naik ke atas. Justru permohonan, bukan perintah. Worship. Wow. Makanya worship bukan murahan, bayangkan. Mereka nunggu perintah, tapi yang naik adalah penyembahan. Sebab suaranya berkata begini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, itu worship. Inilah the true worship, ini penyembahan yang sejati. Penyembahan yang tidak meminta buat dirinya ditolong. Penyembahan yang tidak mengharapkan dapat sesuatu. Penyembahan yang tidak berpikir buat diri sendiri. Tapi suara yang naik adalah sebuah syafaat. Syafaat itu punya kasta, kalau saya balik pakai kata ini. Saya tidak setuju dengan kasta-kasta, dalam kekristenan gak ada kasta. Makanya gak ada itu, bahwa imam lebih hebat daripada raja, raja lebih hebat daripada nabi. Semua sama, yang membedakan itu sebetulnya soal function saja. Ya, tapi syafaat adalah kasta tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bayangkan. Yang naik adalah suara penyembahan di tengah penderitaan. Kalau di tengah hal yang bahagia, spektakuler, acara bagus, untuk kita worship God gampang. Di tengah penderitaan yang sadis, kejam, kasar, jahanam, tiba-tiba naik suara worship. Dari pencipta langit dan bumi berkata, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu, surga tiba-tiba hening. Itu semua tentara letakkan semua senjatanya. Dan tiba-tiba mereka diajar apa itu penyembahan yang sejati. Semua bertekuk lutut tanpa dikomando. Gak ada satu kaki pun yang bisa tahan berdiri. Semua menyembah sama-sama. Sebab mereka berkata begini, wow, gak ada nilai seperti ini dalam kehidupan. Nah, saya waktu kemudian dengar Billy Graham berkata begini, saya kemudian sadar, itulah kekuatan dari peristiwa salib Getsemani. Saya tadi katakan di ibadah yang pertama bahwa taman ini menggantikan taman yang pertama, namanya Eden. Getsemani menebus Eden. Kalau saya pakai menebus, bukan istilah yang kemudian darah Yesus hanya menebus tempat. Sebab sebetulnya begini, sebetulnya. Di Eden manusia diciptakan dengan dua tujuan utama. Yang tadi kita lihat di drama sebetulnya sudah terwakilkan. Bahwa manusia diciptakan dengan sebuah prinsip yang disebut dengan freedom, kemerdekaan. Ya, manusia diciptakan dengan prinsip ini. Sebab dalam kemerdekaan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah manusia bisa menikmati Tuhan dan semua yang ada. Oh ya, itu freedom. Ada banyak orang punya uang, tapi tidak bisa menikmati uang. Ada banyak orang punya waktu, tapi tidak bisa menikmati waktu. Sibuk terus, tegang terus. Mengejar hal-hal yang kadangkala, maafkan saya, walaupun atas nama sebetulnya kesibukan, belum tentu efisien.
Saya nggak setuju, Pastor Andi setuju atau dengan saya atau tidak, bahwa kita kadangkala as a minister, nggak semua dengan atas nama pelayanan itu pelayanan loh. Ya dong, bahkan kadangkala banyak orang hancur di wadah namanya pelayanan. Oh iya dong, banyak orang yang hancur justru dalam wadah, ya Mr. Amin. Di wadah namanya pelayanan. Makanya kemudian saya sadar begini, banyak orang tidak punya karunia menikmati, berkeluarga tidak menikmati, punya anak tidak menikmati, ya punya skill tidak menikmati, ya kan? Jadi kita kehilangan ini nih, kita kehilangan waktu bersama, kita kehilangan waktu menikmati. Karena dari awal manusia sebetulnya diciptakan untuk menikmati Tuhan dan semua yang Dia ciptakan. Yang setuju katakan amin. Kenapa manusia diciptakan hari yang ke-6? Karena Tuhan mau begini, semua dipenuhi dulu buat kita, baru Dia ciptakan kita. Setelah itu sabat. Coba. Manusia diciptakan hari yang ke-6, setelah air ada, cakrawala ada, udara ada, tumbuhan ada, binatang ada, semuanya ada. After dia diciptakan, setelah itu sabat. Istirahat, bayangkan. Coba. Nah itu dia. Bahwa itu adalah hal yang harus kita miliki. Bahwa manusia yang pertama diciptakan, itu freedom, untuk menikmati hidup. Kita kadang tidak menikmati kehidupan. Tergesa-gesa, dikejar target. Kita kayak robot loh, bayangkan. Off on hidup. Hidup sudah nggak ada lagi sebuah apa tuh namanya. Sebuah kreativitas yang natural, sudah nggak ada lagi sesuatu yang kemudian membosankan serasa. Karena kita sepertinya, ya itu dia, kita terpenjara, kita nggak bisa freedom dalam kehidupan, nggak bisa menikmati, nggak bisa tertawa lepas lagi, bayangkan. Kadang-kadang orang tertawa kalau tabungan lagi banyak. Ada orang tertawa karena punya motif politik. Pernah lihat orang yang ketawa, tapi guratan politik ada di matanya? Ya jangan berkata, jangan-jangan itu orang politik Pak, terserah. Tapi kita nggak lagi bisa menikmati loh, menikmati yang betul-betul merdeka. Ya, satu kali, seorang penyanyi, dia lagi liburan di satu tempat. Dia tiba-tiba dapat ide lagu, dia lagi tulis-tulis. Lagi dia makan sandwich dan minum kopi, tiba-tiba anaknya kedua keluar dari resort itu di sebuah pegunungan. Anak kecil ini keluar masih pakai baju tidur begitu. Tiba-tiba anaknya ini kemudian begini, gulung-gulungan di rumput, tendang-tendangan bola, semprot-semprotan air, ketawa lepas. Kan biasanya kan orang dewasa ketawa tetap ada. Ya itu yang tadi saya ngomong, ada wajah-wajah politik tertentu, ada kelicikan-kelicikan tertentu, tapi ini tertawa lepas, padahal dia belum gajian loh. Wong anak kecil belum kerja, belum gajian. Ketawa lepas, padahal nggak ada apa-apa, wong cuman mainan bola sama gulung-gulungan rumput, ketawa buat. Kita kan ketawa kalau lagi ada di mana lah, SF, Toronto. Ya ibu-ibu ketawa kalau ada di counternya Hermes. Kita ketawa kalau kita lagi tiba-tiba deal tender dan hasilnya banyak. Kita ketawa kalau proyek kita berhasil. Tapi ini ketawa lepas. Tiba-tiba orang ini nangis. Lihat anak-anaknya. Dia iri banget. Dia berkata begini, saya cemburu. Kenapa mereka bisa tertawa lepas? Sementara saya nggak bisa. Jujur, kita kehilangan itu sekarang. Ya kan? Kita kehilangan sukacita seperti itu, bayangkan. Karena semua ukurannya harta. Kita tanpa sadar terpenjara pada titik itu. Ukurannya sukses adalah rumah mesti standar begini, deposito mesti begini, semua mesti begini. Tanpa sadar kita terpenjara pada titik itu. Ada pendeta ngomong begini, saya nggak punya jemaat banyak, maka saya tidak punya otoritas dan suara saya tidak bisa dibeli oleh orang lain. Kasihan ini pendeta. Dia dipenjara di pelayanan. Saya membeli yang dia jual? Enggak. Dia jual begitu, saya tidak akan membeli.
Sebab berarti orang ini memakai semua yang di luar untuk kepentingannya dia. Sihir sebetulnya. Karena dia tersihir. Yang kedua, Tuhan mau kita menikmati. Dan yang kedua, Tuhan mau menikmati kita. Kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Itu saja. Nah itu hilang di Eden. Makanya di Getsemani, saudara. Wow. Aslikah ini? Saya tahu ini enggak asli. Enggak. Enggak. Saya hargai soalnya. Jadi makanya saya taruh juga. Enggak, saya enggak akan ambil, percayalah. Karena toh ini palsu juga. Ya ini gini enggak asli kok. Enggak mungkin lah asli kan ini palsu. Saya lagi bicara apa tadi? Ya. Bahwa Getsemani, saudara nanti baca Matius 26. Atau kita baca ya. Saya tarik prinsip yang pertama. Ini dia. Kenapa Getsemani penting? Bukan tempatnya. Sebab begini Bapak Ibu semua, Getsemani adalah tempat di mana manusia dikembalikan lagi pada nilai yang tinggi yang seperti Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Getsemani pasca kebangkitannya membuat kita itu punya nilai yang tinggi dalam kehidupan. Kita dikembalikan lagi ke situ. Bayangkan. Konsep awal manusia diciptakan dengan kata ini, selem. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata gambar dan rupa, itu dalam bahasa asli ditulis kata selem. T-S-E-L-E-M, selem. Katakan selem. Selem itu apa? Sangat cemerlang, kudus, begitu mulia. Tidak ada satu noda kecil pun di dalamnya. Itu kita. Wow! Jadi kita diciptakan dengan pola seperti itu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan pola kita. Makanya Mazmur 8 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau menjadikannya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan apa? The glory and honor. Itulah dia, bahwa mahkota kita adalah kemuliaan dan hormat. Bayangkan. Makanya manusia sorry itu beda dengan binatang. Tapi kalau manusia tidak punya kemuliaan dan hormat, kelakuannya kayak binatang. Oh, rusa saja tahu musim kawin. Kalau manusia enggak. Kawin terus. No. Nah, saya ketemu anak muda di penjara, nggak ada tampang jahat, badan atletis, tinggi 182 cm, wajah artis, ukuran sepatu 45,5, rambutnya keren, wangi. Saya peluk dia, cuman saya salah tanya, ngapain kamu di sini? Ya di penjara, pastor. Saya peluk dia. Berapa lama? 8 tahun. Karena pengaruh obat dan minuman keras. Dia bunuh 2 orang. Pakai pisau. Anak orang miskin? Enggak. Dia berkata, setiap kali mobil baru keluar, papa saya bisa belikan. Kita ngobrol dari hati ke hati. Saya mewakili papanya minta maaf. Tapi pada titik saya tahu, dia berkata begini, saya enggak berharga, saya enggak bernilai. Ya, orang semua ukurnya dari luar, tapi saya enggak berharga, pastor. Makanya saya sadar, orang kalau merasa tidak berharga,
paling gampang jual dirinya secara tidak berharga dan murahan. Karena dia tidak berharga. Orang kalau diperlakukan tidak berharga, paling gampang jual dirinya murahan. Karena memang nggak berharga. Makanya saya tidak mau perlakukan istri saya dengan cara murahan, karena dia pribadi berharga. Kalau murahan saya tampar dia, saya ludahi dia, dan saya tendang dia. Sebab artinya dia tidak berharga. Enggak, dia berharga. Wow. Sayangnya orang ukur harga dari duit sekarang. Sayangnya orang ukur berharga sekarang dari sepatu yang dia kenakan, baju yang dia kenakan, cincin yang dia kenakan, jam tangan yang dia kenakan. Kita terbalik semua sekarang. Saya peluk anak itu. Kami menangis berdua. Saya berkata, kamu pribadi yang berharga. Pada titiknya dia berkata, masih ada harapan buat saya. Ada dong. Karena dia mati buat kamu untuk memberi harapan. Dia menangis tilawat Tuhan. Hopefully dia akan berubah. Karena saya selalu orang yang optimis dengan pengharapan. Kalau Tuhan tanpa alasan bisa memakai saya, Tuhan tanpa alasan bisa memakai dia. Saya ulangi, kalau Tuhan tanpa alasan bisa memakai Rubino, Tuhan tanpa alasan bisa memakai siapapun. Dia berkata, masih ada harapan om? Ada. Kamu tahu di Alkitab, ada cerita keren, mantan narapidana dalam waktu sehari jadi Perdana Menteri. Dia langsung berpindah, siapa itu? Yusuf. Yusuf mantan narapidana, tapi jadi Perdana Menteri. Ya dong, ada mantan pelacur jadi pendeta, namanya Rahab. Yang nggak boleh mantan pendeta jadi pelacur. Yang nggak boleh adalah mantan Perdana Menteri jadi narapidana. Yang nggak boleh adalah mantan pendeta jadi preman. Kalau mantan preman jadi pendeta nggak apa-apa. Kemudian dia berkata, wow, saya doa buat dia. Tapi saya sadar bahwa dia kehilangan harga, kehilangan nilai. Nah hari ini saya beritahu buat kita, di Getsemani nilai kita dikembalikan. Yang setuju katakan amin? Oh nilai apa pastor? Ayat 39. Atau mulai ayat 38 dari Matius 26. Sangat terbuka ditulis as a man, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sudah tahu ini enggak gampang. Kalau yang tahu tentang kedokteran, saudara akan tahu, Yesus mengalami puncak stres terberat, terhebat, terdahsyat, yang tidak pernah dialami manusia lain. Menurut sejarah yang saya baca, hanya 2 orang yang pernah stres setingkat ini. Ini tingkatan stres tertinggi yang jarang orang alami. Stresnya stres banget. Ini tingkatan yang disebut dengan hematidrosis. Satu orang lagi yang mengalami stres ini adalah Alexander the Great. Waktu mau kehilangan kekuasaan di Persia, waktu dia mau mati di usia yang hampir sama dengan Yesus. Tapi dia membangun kerajaannya dengan korbankan darah pengikutnya. 2/3 lebih dunia ditaklukkan. Tapi waktu mau mati dia minta 2 anaknya untuk keluarkan tangannya dari peti. Sebab dia berkata, aku datang tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Nah orang kena hematidrosis, tiba-tiba terjadi hal yang gak enak, organ tubuh berantakan, tiba-tiba pembuluh darah pecah, makanya keringatnya seperti darah itu yang menetes di tanah teologi penghasilan. Ya dong, tanah adalah tempat di mana sebetulnya kita menikmati yang Tuhan mau. Makanya kebangsaan itu tidak main-main. Saya paling marah kalau ada orang jual tanah dan airnya ke negara lain. Sebab kebangsaan adalah tanah. Tanah bicara tentang apa? Di mana God will be done.
kehendak Tuhan terjadi. Itu yang Pengkhotbah 1 ayat 4 katakan. Generasi yang satu pergi, pass away. Generasi one generation datang, generasi baru datang. Bumi tetap ada, tanah di mana dia ada. Makanya kearifan lokal jangan dihilangkan. Bahkan sapi saja sebetulnya. Teman saya jagoan sapi berkata, sapi Bandung jangan dirawat di Kupang. Sapi Kupang jangan dibawa ke tempat lain. Sudah biar tumbuh. Nggak perlu ada hal-hal yang mesti diadopsi dari luar. Semua punya keunikan kearifan lokal masing-masing. Makanya Gus Dur berkata, yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Yang beda tidak perlu disamakan, tapi yang sama jangan dibedakan. Darahnya netes. Sudah tahu? Yang paling parah dari hematidrosis. Orang yang stres begini, begitu dagingnya dicubit, langsung copot. Nilainya apa? Nah, ini yang saya beritahu. Kalau dia panggil kekuatan dari atas, gampang. Makanya saya setuju, Pastor Andi. Kasih tidak mungkin dipraktekkan bersama-sama dengan kuasa. Kasih itu aneh. Gak bisa dipraktekkan bersama-sama dengan kekuatan. Gak bisa. Nah. Orang kalau ngomong ini, lu gak tahu backing gua sih, sorry. Dia gak akan bisa praktekkan kasih. Sebab kasih itu hanya bisa dipraktekkan kalau kita dengan rela menanggalkan gelar kedudukan dan kehormatan kita. Aneh ya. Coba, Coba saudara berpikir, kasih tidak bisa dipraktekkan bebarengan dengan itu. Gelar, kehormatan, backing. Kalau ada orang ngomong ini, kamu nggak tahu aku lulusan mana sih, apa yang aku punya sih, backing apa yang ada pada, nggak bisa. Kasih itu hanya bisa dipraktekkan ketika dengan sadar menanggalkan semua yang ada pada kita. Aneh. Itu nilai loh, saudara. Wow. Saudara bangga dengan Yesus? Saudara bangga dengan Yesus? Coba. Loh, saudara kayaknya kurang bangga dengan Yesus. Saudara bangga dengan Yesus? Bangga banget. Nah, ini nilai yang saya susah memahaminya ayat berikutnya. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, karena dia tahu, salib itu tempat yang gak enak. Saya bukan tipikal pendeta yang suka memainkan perasaan, sama sekali enggak loh. Kalau saya bicara agak sedih begini, saya sebetulnya bukan aktor yang pintar memainkan itu, no. Enggak, karena ini lahir dari dalam yang paling dalam. Ada orang kan yang pintar bahasanya. Saudara. Enggak, salib itu tempat yang enggak enak banget. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau saya milih jadi martir ditembak atau disalib, tapi martir itu kan karunia. Enggak semua orang jadi martir. Jadi enggak usah takut. Karena hanya orang yang dipilih yang jadi martir. Saudara, enggak semua orang bisa jadi martir loh. Saya berdoa jadi martir pun belum tentu bisa. Kalau Tuhan enggak memilih saya jadi martir. Karena martir itu langsung aksesnya ke atas sudah. Itu kalau masuk surga enggak perlu registrasi ulang. Udah. Karena SKS-nya sudah komplit, enggak ada kredit lagi coba. Loh, kalau orang, Pak, kalau memilih mati ditembak atau disalib, saya milih mati ditembak. Apalagi yang nembak koroni, udah paling aman. Maksudnya langsung kena gitu Pak. Nah kalau enggak kan begini, nyerempet kan bahaya. Enggak kena nyerempet, pelurunya karaten lagi. Kan tetanus kita, enggak enak kan. Demam-demam terus beberapa hari kan mati enggak enak. Kalau tembak tar gitu kena, udah selesai. Tapi saudara tahu enggak, salib. Wow. Itu saya bayangin begini, waktu dia digantung.
Saudara bisa rasakan. Itu kalau melorot. Kan lemah ya kalau melorot. Berarti kan terobek-robek kan tangannya. Dan memang nggak mau, kalau melorot kan sakit. Dia harus tegakkan lagi posisi. Berarti dia mesti itu tuh. Kayak kalau lagi nge-gym begini. Apa itu ya? Itu dia naikin lagi. Melorot lagi kan. Karena dia manusia 100%, melorot lagi. Itu dia harus naikin lagi. Itu tergores-gores begitu luar biasa, bayangkan. Dehidrasi berat. Makanya dia berkata, aku haus. Di dalam kondisi begitu. Dia tahu, makanya dia berkata begini. Kalau boleh berlalu, jangan cara seperti ini. Tapi saya kagum, nilai ini yang menjadi hidup kita. Aduh. Kalau orang punya nilai ini, makanya saudara pikir, aduh, saya beritahu ya, saudara bukan orang-orang sembarangan. Karena kita ditebus dengan cara yang tidak sembarangan. Yang setuju katakan amin. Gereja sorry bukan tempat orang-orang sembarangan. Tolong berpikir ulang lagi yang mau ke gereja kalau masih sembarangan. Oh, saya pengikut Kristus yang saya tahu saya ditebus bukan sembarangan. Makanya saya tidak mau punya nilai sembarangan, cara hidup sembarangan. Hidup sembarangan, karena saya bukan orang sembarangan. Saudara pikir Tuhan cari masa? Enggak. Partai politik cari masa, Tuhan cari murid. Pola hidup seperti gurunya. Makanya jangan ukurlah gereja sukses hanya dari orangnya banyak. Jangan. Ya dong? Karena orang banyak cenderungnya kerumunan, bukan persekutuan. Bioskop kerumunan, pasar kerumunan, sirkus kerumunan. Loh apa bedanya gedung bioskop dengan gedung gereja? Persamaannya banyak. Sama-sama menghadap ke depan, sama-sama ada yang ditonton. Sama-sama ada iklannya. Kurang amin kayaknya. Ya kan? Cuman bedanya satu saja. Semua sama, bedanya satu. Kalau di bioskop orang bayar dulu baru masuk. Ya maksudnya kalau di gereja orang masuk dulu baru bayar nanti. Loh ini kan belum bayar kan? Nanti bayar. Kok kayaknya saudara merasa kurang rohani ini pada titik ini? Loh, maksud saya apa bedanya? Makanya kalau lihat persamaan kan banyak. Yang membedakan apa? Nilai. Saya marah kalau orang ukur saya dari harga. Panggil Rubin Ong harganya berapa ya? Ada anak muda dari sebuah tempat berkata, Kak Rubin saya pengen panggil kakak, tapi saya nggak ada biaya untuk panggil kakak. Saya ngomong, kamu belum tahu saya sih. Andi tahun tim kita lah. Berapa puluh tahun kita pergi dengan biaya sendiri sampai hari ini. Saya ketemu seorang pengusaha kaya. Kaya banget. Saya tantang, Pak berani nggak? Follow up ini ada kesejahteraan. Follow apa? Nanti kalau organisasi Bapak mau ambil silakan atas nama Bapak. Fokusnya cuma satu, rakyatnya sejahtera. Jadi kalau mau ambil silakan. Cuman Bapak jangan takut, saya pergi, saya cari hotel di tempat itu, biaya sendiri, makan bayar sendiri. Saya enggak minta. Ya agak kaget juga dia. Oh ya, follow up saja tim, ada. Saya datang untuk membuka semua ini, follow up semuanya. Karena saya sadar ini, ada yang lebih hebat daripada harga, yaitu nilai kehidupan. Saudara dibeli dengan nilai yang luar biasa, nilai yang dahsyat. Makanya orang yang punya nilai berkualitas. Kenapa ada? Ya, saya nggak terlalu tahu jam, walaupun pakai jam. Ya jam biasa lah. Cuman bagi saya kan aneh kalau punya jam tapi nggak punya waktu. Ya dong, banyak orang punya jam tapi belum tentu punya waktu loh. Sementara orang di penjara nggak punya jam tapi punya waktu untuk merenung. Kenapa Richard Mille mahal? Kenapa Hublot mahal? Ya itu jam-jam top kan. Saya nggak tahu ada yang lebih top lagi. Cuman saya tahu itu. Saya dulu pikir Rolex lebih hebat dari semuanya. Ternyata Richard Mille.
Karena saya pernah dititipin orang di Amerika, 3 jam, harganya 1,2 miliar. Dititipin, di imigrasi, di screening, ya agak repot sedikit. Begitu sudah lolos, diambil lagi. Saya pikir dia lupa. Jadi diminta lagi ternyata. Nah saya baru tahu ketika tanya teman saya, oh itu harganya mahal Pastor Rubin. Kira-kira itu bisa 1,2. Apalagi yang limited edition. Seluruh dunia 20 orang saja yang punya. Sampai saya kaget, wow. Saya tanya kenapa mahal. Dia berkata, cara pembuatnya, bahannya, berkualitas semuanya, makanya mahal. Oh dari situ saya sadar, iya. Makanya saya tantang anak-anak muda di sini, jangan jual hidup memurahan, karena engkau pribadi yang bernilai, engkau pribadi yang sangat luar biasa. Oh ya, nggak tahu saya siapapun saudara, kita dikembalikan di Getsemani untuk jadi orang bernilai, sebab dia berkata begini. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini nilai. Bapa, bukan kehendakku lagi, bukan keegoisanku, bukan kekuatanku, tapi kehendakmu. Doa yang paling berat adalah ini, doa yang paling luar biasa adalah ini. Doa mati buat diri sendiri, doa mati buat kedagingan, doa mati buat duniawi. Kehancuran untuk kehendak Bapa terjadi, ini nilai. Keluarga-keluarga yang ada, Getsemani mengembalikan nilai hidup kita. Yang kedua, saya akan selesai dengan ini. Bahwa kenapa Getsemani penting sekali? Karena yang kedua, di Getsemani kita punya tujuan kehidupan. Yang percaya katakan amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat yang familiar. Orang-orang Farisi di atas, di bawah ngomong begini sama salib Tuhan kan. Turun dong ke bawah. Katanya anak Allah turun dan ke bawah. Saya tanya buat saudara, bisa nggak Yesus turun? Loh kok kurang yakin, ragu kayaknya. Bisa nggak Yesus turun? Malah pertanyaan saya, mau turun gaya apa? Loh ya dong, mau turun gaya apa coba? Mau gaya apa? Hah? Gaya langsung terjun? Atau salto dulu di udara? 50 kali begitu ya. Slow motion pula coba pengen. Ya bisa lah, bisa. Ya kan? Kemudian pakunya dilepas. Sat begitu. Itu langsung nancep ke jidat-jidatnya mereka. Tap. Langsung tembus pula. Tap. Kayak karambol begitu coba pengen. Ya keren kan? Coba. Terus mahkota durinya dia puter. Kidal pula. Ya, kalau kanan kan biasa, kidal kan? Dia lepas, swing, itu kayak senjata bumerangnya Australia itu, wik. Itu langsung botak mendadak semua, serat gitu kan. Terus tiba-tiba dia hinggap di depan mereka, tampar mereka semua, teruak gitu. Wih, langsung itu gigi berterbangan semua. Muncrat darah di mana-mana, kan keren sekali itu. Saya suka berpikir liar begitu loh. Loh, enggak lah jujur, jangan ada dusta di antara kita. Loh, kita kan suka kuasa yang spektakuler. Orang enggak suka sama kita lirik langsung buntung. Terus kita ngomong begini, lu enggak tahu lu, gua berkuasa. Kita suka show of force. Dia enggak. Orang suka show of force, gambar dirinya rusak. Karena dia taruh nilainya di barang. Di mobil, di rumah, di karir. Saya ketemu pengusaha di Sulawesi, kita turun misi, naik Land Cruiser terbaru, bukan sombong, sebab di kotanya dia tidak pernah naik Land Cruiser, naik biasa. Saya ngomong, Pak jangan naik ini, terlalu mewah buat saya. Enggak apa-apa Pastor Rubin, naiklah, nikmatilah. Sebab Bapak enggak tahu medannya. Kalau kita pakai mobil biasa Pak, nanti bahasa roh kita habisnya buat di jalan, bukan untuk pelayanan. Sebab nanti Bapak bahasa roh terus, percayalah.
Betul, begitu masuk seminggu, 14 jam, rata-rata perjalanan 6 jam, 7 jam. 2 minggu yang lalu saya baru pulang, next month saya follow up lagi. Betul, begitu lumpur kiri kanan jurang, lumpur kena hujan, begini. Itu kalau naik mobil yang biasa, memang basaro terus kita. Apa sih kan, belum pelayanan sudah keluar senjata kan gak enak, senjata untuk pakai jalanan kan gak enak. Jadi saya baru tahu kenapa pakai Land Cruiser, ya karena medan jalannya. Masih sedikit meterannya. Sudah tahu, di pedalaman dasar anak-anak, ambil paku, mobilnya ditato. Jadi di parkiran mobil ditato, ya tulisannya rohani, haleluya. Cuman tuh ditato, Land Cruiser ditato pakai paku, haleluya. Sembarangan pula nulisnya, haleluya. Saya ngomong, Pak, mobil ditato. Begitu dia lihat, dia langsung teriak, haleluya. Loh kan haleluya, jadi dia haleluya. Gak ada rasa apapun, dia gak marah. Tetap pelukin orang yang borokan, yang keringet itu, parfum nggak menang. Saya doakan orang nangis, saya lihat dia tambah nangis. Jadi nangis saya nggak jelas itu, doain dia nangis. Dia peluk, dia doain orang bisa 1 orang 5 menit. Telaten, satu-satu didoain. Ratusan orang. Dia makan di gubuk bareng saya. Pakai tangan, cekatan. Dia berkata, harga diriku bukan di situ, Pastor Ruby. Penghasilan bisa miliaran per hari. Pembayar pajak nomor 5 terbesar di daerah itu. Bisnis nggak pakai utang. Tapi dia berkata, harga diri saya bukan di luar. Wow. Makanya saya selesai yang kedua ini. Saudara, Getsemani membuat kita punya tujuan. Amin. Coba lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wow, saudara terpilih? Saudara terpilih? Semua dipanggil, tapi orang pilihan adalah orang yang responnya benar terhadap panggilan. Jadi terserah saudara. Semua orang dipanggil, tapi orang pilihan adalah orang yang responnya benar terhadap panggilan. Ada di gedung gereja belum tentu pilihan kalau responnya tidak benar terhadap panggilan. Ada di gereja menjadi pilihan kalau responnya benar terhadap panggilan. Sebab orang terpilih adalah orang yang responnya benar terhadap panggilan. Sebab semua orang dipanggil, Tuhan tidak pernah beda-bedakan. Tapi orang pilihan adalah orang yang punya respon yang benar terhadap panggilan. Jadi belum tentu ada di sebuah acara kebaktian menjadi orang pilihan kalau responnya tidak benar terhadap panggilan. Kamulah bangsa yang terpilih. Garis bawahi kata itu. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Kita milik Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Udah enggak usah kasih contoh yang mulu-mulu, saya ambil waktu sebentar ya. Nah, bahwa yang ini dia, saya coba enggak usah mulu-mulu. Saudara kalau makan di satu tempat, puas enak, sampai sendawa, gok gitu. Enak banget, enggak perlu brosur, percayalah. Percayalah, saudara yang punya rumah makan kalau memang enak, panggil saya. Saya kalau makan enak, ini mulut enggak bisa diem. Saya selalu ngomong, kamu kalau ke sana makan di sana. Makanya saya kasih tahu teman-teman, itu makanan enak. Apalagi mulutnya pendeta, diurapi. Pedagang gudeg di Jogja, nyelenep di gang. Itu di Google Map gak ada. Mungkin sekarang sudah ada kali. Itu dari warung sederhana dulunya. Saya gak sengaja makan di situ, enak. Begitu gigit telurnya, ayamnya, gudegnya, kereceknya, surga terbuka. Nomor handphonenya saya catat. Dan kalau password nama saya dibanyakin. Karena bertahun-tahun saya langganan. Dan saya tarik semua teman-teman saya hampir seluruh Indonesia. Saya ngomong kalau kamu ke gudeg, carilah yang ekstrim, jangan yang biasa-biasa. Pergi ke situ. Saya jamin enak. Harga diri saya pertaruhkan.
Sekarang warung berubah, Koroni. Keraton salah satunya pesen, kalau acara kenegaraan. Cuman nggak mungkin presiden makan di situ kan. Dibawa. Karena apa? Saya dibayar, saya dapat royalti per gudeg 20 perak misalnya. Enggak. Maksud saya begini, kalau sampai saudara tidak memberitakan berita keselamatan, saudara sudah ngalami belum? Makanya penginjilan gak usah dipaksa-paksa, gaya hidup, karena kita ngalami siapa Tuhan. Kita ngalami kita dilepaskan, kita ngalami kita dilawat, kita ngalami kita diberkati, kita ngalami kita sukacita, kita ngalami kita punya pengharapan, kita punya anugerah yang begitu tak terbatas. Kalau saudara ngalami itu, gak ada yang bisa menahan kita. Makanya saya dorong gereja ini tidak perlu ada departemen penginjilan, karena penghambat penginjilan adalah departemen penginjilan. Terlalu banyak pertimbangan. Sampai ada departemen penginjilan punya bendahara 3. Mau keluar uang penginjilan harus tanda tangannya 3. Orangnya belum ditolong sudah mati. Baru tanda tangannya baru 1. Gak perlu diutus-utus secara resmi. Utus di gereja mula-mula itu adalah gak usah diutus. Mereka mengutus dirinya. Karena ngalami kuasa Getsemani. Saya tutup, selesai. Tadi saya cerita lagi ya, Pastor Andi. Semalam kita makan. Ya saya enggak mentor sebetulnya, tapi saya dekat dengan 2 anak ya. Bergeraknya di anak-anak sekolah minggu. Mereka putuskan full time, bukan orang nganggur, sarjana semua. 2 tahun yang lalu mereka nabung untuk anaknya yang pertama sekolah di international school. Karena dia mau anaknya bagus nanti ke depan. Tapi ada tantangan misi. Tabungan sekian tahun dari seorang pendeta, dia serahkan total. Padahal bulan depan anaknya harus sekolah. Tuhan tolong. Tapi saya kaget yang lagi, istri saya baru cerita tadi malam. Mereka belum punya rumah ngontrak. 2 tahun berdoa, nabung pelan-pelan. Mau punya rumah. Dan kalau nggak salah belum lama mereka dapat rumah. Nggak gede-gede rumah, tapi lumayan buat mereka harganya. Ada tantangan misi juga. Menyerahkan apa yang ada pada mereka. Tahu nggak? Kemarin mereka putuskan jual rumahnya untuk diberi buat misi. Ke depan mereka tinggal di mana? Belum tahu. Full timer. Istri saya cerita, saya masuk ke kamar mandi. Karena mules. Tapi di dalam saya pukul kepala saya. Saya berkata gila, radikal. Mereka masih punya jiwa kemusafiran. Karena tahu, tempat sesungguhnya bukan di sini. Tapi dalam kekekalan. Pikirkan itu. God bless you all.